Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Silka Milianti Borusi Barani. Saya program studi akuntansi perpajakan semester 2 dengan NIM 2402010094. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan perkembangan bisnis yang disimulasikan dengan kompetisi P2MW dengan model bisnis saya yaitu minuman herbal. Baik, kita akan masuk ke A, konsumen potensial. Nah, poin pertama adalah jumlah konsumen potensial. Sebelumnya, jangkauan konsumen saya terbatas pada teman kampus dan lingkungan sekitar kampus. Contohnya hanya sekitar 10-15 orang dewasa yang menyatakan suka terhadap produk saya. Nah, setelah saya pembinaan P2MW, jangkauan konsumen saya meluas dan konsumen saya meningkat menjadi 20-30 orang dewasa menyatakan menyukai dan tertarik pembelian produk saya. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2, yaitu ukuran pangsa pasar. Sebelum ada analisis pangsa pasar, saya hanya menjual kepada kenalan saya dan para mahasiswa, teman, dan tetangga. Dan juga produk saya belum dikenal oleh banyak orang. Tapi sesudah saya melakukan atau memperoleh pembinaan dari P2MW, strategi yang saya terapkan menjadi lebih terstruktur dan profesional. Kini saya bisa lewat promosi itu melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan kerjasama dengan konten kreator lokal. Nah, sekarang pasar saya menjadi lebih luas dan dikenal oleh masyarakat umum. Sekarang kita masuk ke B, yaitu produk. Nah, poin pertama itu adalah prototype atau produk final. Nah, sebelumnya produk saya itu masih dalam bentuk konsep, kemasannya sederhana dan hanya untuk diuji coba terbatas. Setelah saya mengikuti pembinaan P2MW, produk saya sekarang sudah siap jual dengan kemasan yang lebih menarik dan profesional. Sudah ada informasi komposisi, cara penyajian, dan label merek, serta telah diuji coba di pasar yang lebih luas. Lalu di poin kedua ada legalitas. Nah, sebelumnya produk belum memiliki izin atau legalitas resmi seperti NIB atau PIRT. Nah, proses produksi masih dilakukan secara manual dan belum memenuhi syarat usaha pangan. Nah, sesudahnya saya sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan sedang dalam proses pengurus izin edar PIRT. Hal ini saya lakukan agar produk bisa dipasarkan lebih luas dan memenuhi standar keamanan. Lalu poin ketiga yaitu pengembangan produk. Nah, sebelumnya produk saya hanya tersedia dalam satu varian rasa dengan tampilan biasa. Belum ada inovasi dari segi manfaat atau desain kemasan. Sesudahnya, saya menambahkan varian baru seperti rasa jeruk nipis dan jahe mint. Saya juga memperbarui desain kemasan agar terlihat lebih menarik dan mudah dikenali konsumen. Nah, lalu kita masuk ke bagian C, yaitu pemasaran. Nah, di poin pertama itu adalah omset. Sebelumnya, penjualan produk per bulan masih rendah, hanya sekitar 300-an karena pemasaran hanya dilakukan secara terbatas. Setelahnya, saya melakukan promosi secara aktif. Omset mengalami peningkatan menjadi 1 juta atau 1.200.000 per bulan. Hal ini juga didukung oleh peningkatan jumlah konsumen yang memiliki lewat media sosial dan bazar. Nah, lalu poin kedua adalah strategi pemasaran. Sebelumnya, strategi promosi masih dilakukan dengan sangat sederhana melalui akun pribadi seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, dan tidak ada visual promosi yang menarik. Setelahnya, kini saya menggunakan akun resmi usaha, membuat konten visual yang konsisten dan menarik, serta bekerja sama dengan influencer lokal. Strategi ini sangat membantu memperluas jangkauan dan menarik pelanggan baru. Lalu di poin ketiga ada instrumen pemasaran. Nah, sebelumnya promosi hanya dilakukan secara online melalui akun pribadi di WhatsApp dan Instagram tanpa perencanaan konten yang terstruktur. Tidak ada media promosi cetak atau alat pemasaran fisik yang digunakan secara offline. Nah, setelahnya saya mulai menggunakan berbagai instrumen pemasaran baik secara online maupun offline. Untuk pemasaran online, saya menggunakan akun media sosial resmi, desain konten promosi digital,
dan iklan berbayar di Instagram. Sementara itu, untuk pemasaran offline, saya memanfaatkan spanduk, brosur, serta mengikuti pameran dan bazar untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Nah, lalu kita masuk ke D, yaitu sumber daya. Nah, poin pertama adalah peningkatan kompetensi. Nah, sebelumnya tim saya belum memiliki banyak pengetahuan tentang cara menjalankan usaha dengan baik. Semua dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi. Setelah itu, kami mengikuti pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan pemasaran digital dari P2MW. Tim kami menjadi lebih paham secara mengelola usaha dengan baik dan benar. Nah, lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu pengembangan jejaring, mitra, dan strategi tenaga kerja. Nah, sebelumnya usaha kami itu dijalankan sepenuhnya oleh anggota tim tanpa bantuan pihak lain. Pembagian pengerjaan juga belum jelas. Setelahnya, kami mulai menjalani bekerja sama dengan beberapa pihak seperti supplier bahan baku, tempat cetak kemasan, dan komunikasi bisnis. Pembagian kerjasama antara anggota tim juga menjadi lebih teratur dan efisien. Lalu kita masuk ke dalam kerjasama tim. Nah, sebelumnya tim kami sering mengalami kesulitan dalam membagi tugas dan sering kebingungan dalam menjalankan kegiatan usaha. Setelahnya, sekarang pembagian usaha sudah lebih jelas. Masing-masing anggota tim punya tanggung jawab khusus. Masalah yang muncul diselesaikan bersama lewat diskusi tim. Sekian presentasi saya Silka Milianti Borusi Berani mengucapkan terima kasih.